Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah karya yang bertemakan yang memiliki tema untuk memperingati Hari Bumi. Namun sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nala Aurelio Dwi Fahmi. Saya Kaila Raisa Ramadhani sebagai pembawa materi. Saya Karisma Cintarana sebagai pembawa materi. Saya Haifan Zara Putri. Saya Keisha Afrilia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih latar belakang dari kami untuk membuat karya ini sendiri. Nah, jadi pertama-tama kan banyak sekali ya orang-orang yang membuang sampah sembarangan, dan aktivitas yang kita lakukan senantiasa menghasilkan sampah, terutama aktivitas yang kita lakukan di sekolah. Nah, seperti proyek yang pada akhirnya itu menghasilkan sampah-sampah baru di lingkungan kita. Namun di sisi lain, sampah-sampah yang ada di sekitar kita itu justru bisa digunakan untuk membuat suatu karya atau sebuah kreasi. Nah, di sini kami tujuan kami membuat proyek ini ialah mengkampanyekan aksi-aksi ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah-limbah yang sudah ada tanpa harus menambah limbah yang baru. Dan di sini juga kami ingin menjelaskan bahwa sebagai pelajar dalam berkreasi kita tidak perlu menambah sampah yang sudah ada, justru memanfaatkan sampah yang sudah ada di sekitar kita. Selanjutnya, tahu nggak sih, data dari Jaring Nusa menunjukkan bahwa sebagian besar destinasi wisata bahari di kawasan timur Indonesia atau KTI telah terkontaminasi oleh sampah plastik yang berasal dari daratan. Hal ini berdasarkan pantauan dan pendampingan 18 organisasi masyarakat sivil CSO yang tergabung dalam Jaring Nusa. Meskipun angka 398.000 ton per tahun tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber tersebut, data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenkomarves mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 12,87 juta ton sampah plastik yang tersebar di perairan laut Indonesia. Selain itu, penelitian oleh NPAP Indonesia, Bank Dunia, dan Pusat Oceanografi LIPI menunjukkan bahwa jumlah plastik di laut Indonesia mencapai antara 490.000 hingga 860.000 ton. Untuk contoh, seekor paus ditemukan mati di Wakatobi dengan 5,9 kg sampah plastik di dalam tubuhnya. Sebelum itu, kami telah melakukan aksi-aksi ramah lingkungan ini. Kami mengumpulkan sampah-sampah yang ada di dekat gazebo depan kantin. Jadi bisa dilihat di sini merupakan ilustrasi laut yang biasa kita jumpai, yang dimana realitanya sangat penuh dengan sampah. Berbagai sampah yang dari pantai kita buang sembarangan itu akan menghanyut ke laut-lautan. Lalu banyak sekali ekosistem laut yang mendapatkan efek dari sampah yang telah kita hasilkan. Bisa dilihat di sini ada penyu, dia cangkangnya itu terlilit oleh sampah-sampah yang kita buang di pantai, lalu dia akan terhanyut di lautan. Lalu juga ada paus yang dia tersangkut oleh sampah-sampah. Efek dari sampah tidak hanya berpengaruh terhadap ekosistem laut, namun juga dapat berpengaruh terhadap sumber-sumber energi yang akan kita gunakan seperti PLTGL. PLTGL itu sendiri memanfaatkan gelombang air laut. Jika air laut memiliki banyak sampah, ada kemungkinan sampah-sampah tersebut dapat menyumbat lubang masuk air dan dapat melumpuhkan turbin. Baik, jadi dari kesimpulannya adalah bisa dilihat dari gambar ini, yaitu gambar pencemaran laut akibat sampah, terutama plastik. Hal ini sangat membahayakan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup biota laut. Oleh sebab itu, lestarikan bumi kita, terutama laut, yang menjadi sumber kehidupan kita sehari-hari. Tanpa laut, hidup kita akan sulit. Contoh upaya penanganan dalam mengatasi hal ini yaitu adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membuang sampah pada tempatnya.
Baiklah, apakah ada kritikan, saran maupun pertanyaan? Baik, silakan Zarisa. Kan dari tugasan tersebut tadi dikatakan bahwasanya sampah itu sebagai kerajinan. Boleh nggak sih kasih tahu contoh kerajinan dari sampah yang bisa kita pakai sehari-hari dan bermanfaat bagi kehidupan kita? Untuk sejauh-jauh deh, untuk pelajaran kita bisa nggak? Baiklah, oke, baik. Ada lagi? Tidak ada? Oke, jadi untuk kehidupan kita sehari-hari itu sendiri sudah banyak sebenarnya produk-produk ramah lingkungan. Contohnya ada beberapa proyek di daerah Jawa yang dimana dia itu memanfaatkan botol plastik untuk diolah sebagai meja belajar di sekolah. Nah, itu mungkin bisa teman-teman searching sendiri ya. Dan ada juga di beberapa wilayah atau di beberapa negara mereka itu menggunakan sampah permen karet untuk dijadikan sol sepatu. Dan juga sampah plastik ini sendiri juga bisa didaur ulang kembali menjadi bibit-bibit plastik yang bisa digunakan untuk dijadikan atau diolah menjadi produk plastik lainnya. Jadi sebenarnya sampah-sampah itu juga banyak kegunaannya, bukan cuma di sekolah saja. Ada contoh lain, itu misalkan kayak bahan dari polyester itu sendiri. Kan ada sebagian baju yang kita temukan itu berasal dari daur ulang produk-produk atau sampah-sampah yang ada bahan dari baju kita ini kan ada sebagiannya dari polyester. Polyester itu kan dari plastik. Nah, plastik-plastik itu ada sebagian yang diambil dari limbah-limbah masyarakat dan diolah menjadi benang, lalu diolah lagi menjadi kain dan diolah lagi menjadi baju yang kita gunakan sekarang. Jadi sebenarnya ada banyak contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Sudah cukup, Zarisa? Ada sanggahan? Oke, tidak ada. Sebelum kami akhiri presentasi kami, kami ingin memberikan slogan dari kelompok kami. Wait, 1, 2, 3. Kurangi limbah, selamatkan generasi agar bumi menjadi